Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film The Young and Prodigious T.S. Spivet. Film petualangan tahun 2013 ini menceritakan tentang kisah petualangan seorang anak laki-laki jenius berumur 10 tahun yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, hingga akhirnya memutuskan untuk berpetualang ke berbagai kota, mulai dari Montana ke Washington DC. Nah, gimana cerita lengkap dari film ini? Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang bocah laki-laki berumur 10 tahun yang tinggal di sebuah daerah peternakan di Montana, Amerika Serikat. Bocah itu bernama T.S. Spivet. Sehari-hari dia bermain dan berpetualang dengan saudaranya. Tapi karena memang dia yang terlahir pintar dan serba ingin tahu, membuat 1 tahun yang lalu dia pernah menyelinap ke kelas perkuliahan sains, di mana saat itu ada seorang profesor yang sedang menjelaskan tentang hukum alam energi. Sang profesor menantang orang-orang yang ada di sana untuk mencoba membuat sebuah alat pembangkit energi tanpa batas. Setelah kelas itu selesai, TS ternyata mendatangi sang profesor dan mengajaknya bersalaman. Tanpa diduga, dia menerima tantangan sang profesor, dan sang profesor pun hanya bisa tertawa melihatnya. Kembali ke waktu saat ini, TS menerima telepon di rumahnya, dan ternyata yang menelpon adalah Miss Gibson, seorang perwakilan dari Smith Senior. Miss Gibson ternyata mencari TS, karena TS paham kalau Miss Gibson tidak akan percaya kalau dia adalah TS. Akhirnya dia berbohong dan bilang kalau TS adalah ayahnya. Lalu dia mengaku kalau ayahnya bisu, sehingga dia yang akan menjadi perantara antara Miss Gibson dan ayahnya. Miss Gibson lalu menyampaikan bahwa rancangan roda magnet yang dikirimkan oleh TS berhasil menang dalam perlombaan bergengsi. Dia juga bilang bahwa TS diundang dalam ulang tahun Smithsonian ke-150 untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Karena terlalu bahagia mendengar kabar ini, TS keceplosan dan bilang kalau hari liburnya sudah akan berakhir dan sudah harus masuk sekolah lagi. Miss Gibson pun mengira kalau sang ayah bekerja mengajar di universitas dan bilang kalau dia akan mengurus masalah perizinan yang diperlukan ke universitas. TS pun akhirnya berkata kalau ayahnya tak bisa datang karena sibuk. Setelah itu, TS keluar rumah dan protes ketika tahu kalau jagung yang akan ditelitinya ternyata sudah dikupas semuanya oleh kakaknya yang bernama Gracie. Gracie lalu menjawab kalau itu salah TS karena dia terlalu lama mengangkat telepon. Sang kakak juga bertanya dari siapa teleponnya itu. TS pun lalu menjawabnya kalau itu adalah seseorang dari New York yang ingin mewawancarainya terkait rancangan program yang dia ciptakan. Di sini Gracie malah menganggap kalau TS gak hanyalah membual. Dan memang semua keluarga TS menganggap TS adalah anak aneh yang suka membual. Walaupun sebenarnya dia sering menunjukkan kejeniusannya. Di keluarga TS, dia memiliki kakak perempuan, yaitu Gracie yang bercita-cita menjadi seorang aktris. Tapi selama ini dia hanya masih tampil di panggung kecil di sekolahnya. Kemudian ada ayahnya bernama Tecumseh Eliot T.S. Spivet yang sangat suka dengan hal berbau koboi dan hidup seperti koboi. Sang ayah ini diceritakan jarang banyak bicara. Sedangkan ibu TS bernama Dr. Craig. Dia ini seorang ahli serangga. Kemungkinan besar kecerdasan TS ini menurun dari sang ibu. TS bahkan heran bagaimana kedua orang tuanya yang sangat berbeda itu bisa bersama. Kemudian ada saudara keempat TS yang bernama Layton, yang secara fisik lebih unggul dari TS, namun tidak dengan kecerdasannya. Secara umum, TS lebih mirip ibunya, sedangkan Layton lebih mirip sang ayah. Suatu hari keluarga mereka mendapatkan cobaan, di mana Layton meninggal karena kecelakaan di kuda saat sedang menggunakan senapannya. Sebenarnya saat itu TS juga bermain bersama Layton di sana, di mana saat itu Layton menembakkan senapannya
Sedangkan TS mencoba menghitung kecepatan senapannya. Sayangnya entah bagaimana tembakan malah mengenai Layton. Setelah kejadian itu tidak ada lagi yang pernah membahasnya. Kemudian pada suatu hari guru memberikan nilai C+ untuk tugas TS. Sehingga TS menanyakan kenapa guru memberikan nilai C. Padahal dia sudah mengerjakan dengan baik. Ternyata sang guru menjawab kalau jawaban TS tidak sesuai dengan teori ilmunya. Dan gurunya sebel karena dia merasa kalau TS sok pintar. Mendengar itu TS kemudian memperlihatkan kalau tulisannya itu bahkan sudah diterbitkan oleh majalah ilmu di Amerika Serikat. Melihat itu, sang guru malah semakin kesal padanya dan berkata kalau TS memiliki kelainan mental superiority kompleks. Sepulangnya dari sekolah, TS diminta ayahnya untuk mengeruk sungai yang mulai kering. Di sini TS merasa kalau TS hanya akan menjadi pengganti Layton. Karena jika ada Layton, sang ayah pasti akan meminta tolong pada Layton dibanding dirinya. Dia merasa bahwa sang ayah lebih menyayangi Layton dibanding dirinya. Suatu malam, TS memperlihatkan rancangan hidrologi yang dia buat untuk digunakan di lembah supaya mempermudah kerja ayahnya dan tidak perlu lagi mengeruk sungai. Akan tetapi, sang ayah malah menganggap kalau itu hanyalah omong kosong TS. TS semakin merasa kalau dia tidak dicintai dan selalu diremehkan. Dia lalu bertekad untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk pergi ke Washington DC. Dia menyadari kalau dia ingin menjadi seorang ilmuwan dan bahwa kemampuannya dibutuhkan banyak orang di luar sana. Dia merasa dia tidak akan berkembang jika dia hanya tinggal di rumah dengan lingkungan yang tidak mendukungnya. Saat makan malam, sang ibu bilang kalau besok dia akan pergi mencari bahan penelitian baru. Di sana, sang ayah tampak tidak senang. Dan akhirnya, sang ibu pun mengajak TS untuk pergi bersamanya. Tetapi, TS menolaknya karena besok dia akan pergi ke Washington DC dengan tujuan untuk memenuhi undangan dari Miss Gibson sebelumnya. Malamnya, TS mempelajari rute perjalanannya yang harus dia tempuh untuk sampai di Washington DC. Dia lalu mengemas barang-barangnya. Namun tetap saja kebanyakan barang yang dia bawa adalah barang-barang untuk penelitian. Tapi dia juga memperhitungkan semua kebutuhannya selama perjalanan nanti. Sebelum berangkat, dia pergi ke kamar Layton untuk berpamitan. Kemudian dia menulis surat perpisahan untuk keluarganya dan bilang untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia lalu mencuri salah satu buku diary milik ibunya dan pergi ke gedung untuk mengambil kereta dorong milik Layton. Di tengah perjalanan mobil, ayahnya lewat, namun berhenti pun tidak. Ayahnya terus melaju, walaupun TS ada di sana membawa sebuah koper besar. Hal itu membuat TS semakin yakin kalau pergi adalah keputusan paling tepat. TS memperhitungkan waktu untuk sampai di stasiun. Dan setelah sampai di stasiun, dia membuat kereta barang yang akan dia tumpangi berhenti. Dengan cara mencoret-coret rambu, lalu lintas menjadi merah. Dan benar saja, kereta itu berhenti di sana. Setelah menaikkan kopernya, dia malah ketahuan oleh petugas dan membuat dia harus melarikan diri. Dia lalu berlari dan memanjat sebuah kargo. Hingga akhirnya dia bisa melompat kembali ke dalam kereta. Selama perjalanan, TS nampak menikmati perjalanannya dengan menghafalkan rumus-rumus kimia dan berlatih pidato. Dia bahkan membayangkan kalau Layton ada bersamanya di sana. Sedangkan di rumahnya belum ada yang menyadari kepergiannya. You officially a hobo now? Setelah beberapa jam, TS sampai di pemberhentian di Casper Winnie. Saat dia melihat petugas bersiap melakukan pemeriksaan, dia segera bersembunyi di kolong sebuah mobil van yang diangkut di kereta itu. TS lalu berhasil berpindah masuk ke dalam mobil van itu. Namun, petugas sempat mencurigai mobil van itu dan memeriksanya lewat jendela. Tapi TS berhasil mengelambui petugas itu dengan berpura-pura menjadi patung.
Dia akhirnya bisa beristirahat dengan lebih nyaman di dalam mobil itu. Kota demi kota telah dilalui oleh TS. The motorhome was pointed back. Hingga malam kedua, dia sampai di kota North Lake yang terletak di Nebraska. Kereta berhenti untuk beristirahat dan TS pun keluar karena dia kelaparan. Saat itu, tiba-tiba dia dibantu oleh seseorang yang ternyata adalah seorang kakek tua bernama Doc Claw. Orang itu mengajak TS untuk pergi ke tempatnya. Dan di sana dia menceritakan cerita tentang seekor burung jalak yang diselamatkan oleh pohon pinus di musim dingin. TS yang memang seorang anak realistis mematahkan cerita itu dengan berkata, kalau pohon pinus itu tidak akan cukup kuat untuk melindungi burung jalak dari musim dingin. Untungnya, Docs tidak tersinggung. TS lalu meminta tolong padanya untuk dibelikan hotdog, dan Docs pun memberinya uang. Dia lalu bergegas membeli hotdog di dekat sana. Saat itu, tiba-tiba polisi patroli datang dan menanyakan seorang anak hilang, yang ternyata di foto itu merupakan TS. Untungnya si penjual hotdog berbohong dan tidak melaporkannya. Rupanya orang tua TS sudah menyadari kepergian TS dan melaporkan kehilangannya kepada polisi. Saat akan kembali ke kereta, dia melihat kotak telepon. Dia membayangkan kalau dia menelpon rumah dan terdengar suara keluarganya yang menyuruhnya pulang. Tapi sekali lagi, itu hanyalah bayangannya saja. Dia selalu kembali ke kereta dan dia menikmati hotdognya. Saat kereta melewati daerah berpenduduk, dia melihat rumah-rumah di sampingnya. Dia membayangkan kalau ada seorang anak yang mungkin saja terbangun akibat suara kereta lewat dan ingin pergi bersamanya. Dia berpikir dia akan dengan senang hati bertukar tempat dengan anak itu. Ternyata saat itu TS sadar kalau dia bukanlah seorang petualang bahagia. Dia hanyalah anak lelaki biasa yang kabur dari rumah dan sedang ketakutan karena hanya seorang diri. Untuk mengisi waktu, TS membaca diary milik ibunya yang sebelumnya dia ambil. Di dalam diary itu, terlihat kalau ibunya selalu mencatat perkembangan anak-anaknya, yaitu Gracie, TS, dan Layton. Pada salah satu halaman, terlihat jelas bahwa walaupun kembar, TS dan Layton sangat berbeda. Di mana saat mereka berusia 6 tahun, Layton mewarnai gambar dengan banyak warna. Sedangkan TS, dia sudah mampu untuk menghitung jarak dan sudut tiap gambarnya. Kemudian, pada halaman lain, sang ibu menggambarkan hubungan interaksi di keluarga mereka. Dan di sana terlihat kalau tidak pernah ada interaksi antara ayahnya dan TS. Dia bertanya-tanya apakah karena dia mirip dengan ibunya, sehingga sang ayah tak menyukainya. Namun tidak mungkin juga kalau ayahnya tidak mencintai sang ibu. Di halaman lainnya, sang ibu menuliskan tentang betapa sedihnya dia setelah Layton pergi. Dia menganggap kalau dirinya bukanlah ibu yang baik. Keesokan harinya, TS sampai di Chicago Freight Terminal, yaitu tempat pemberhentian terakhir kereta. TS lalu turun membawa kopernya. Dia mengambil beberapa barang dan kemudian menyembunyikan kopernya. Saat dia akan pergi, dia bertemu dengan seorang polisi yang sepertinya mengenalinya. Dia lalu kabur dikejar polisi itu dan tersudut di sebuah jembatan yang bergerak memisah. Dia pun nekat lompat ke jembatan seberang dan kemudian berhasil kabur. Sayangnya, dia kelihatan kesakitan setelahnya. Saat dia mengecek kompasnya, kompas itu sudah rusak dan dia pun membuangnya. TS pun lalu menangis. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya dan dia mencari tumpangan. Saat itu sebuah mobil berhenti dan pria di dalamnya menanyakan keadaannya yang terlihat kesakitan. Pria itu bertanya kemana TS akan pergi, yang kemudian dijawab dia ingin ke Washington. TS lalu dipersilakan untuk masuk dan menumpang di mobil pria itu. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya, yang ternyata bernama Ricky.
Ricky meminta TS untuk memakai sabuk pengaman. Namun, TS terlihat semakin kesakitan saat memasang sabuk pengaman. Ricky lalu menyuruh TS untuk memperlihatkan bagian mana yang sakit, dan terlihat luka lebam di perut TS cukup parah. Ricky pun menawarkan untuk mengantarnya ke rumah sakit, namun TS menolaknya. Ricky lalu melanjutkan perjalanan karena tidak ingin memaksa TS ke rumah sakit. Malamnya, TS terlihat tertidur pulas. Dan keesokan paginya mereka sudah sampai di Smithsonian Institute, yaitu tempat yang TS setuju. Saat TS masuk, dia menanyakan keberadaan Miss Gibson. Orang di bagian resepsionis mengkhawatirkan TS yang terlihat kesakitan. Tapi TS tetap ingin menemui Miss Gibson dulu. Saat TS bilang kalau dia orang yang akan memberikan pidato di acara besok malam, petugas di sana terlihat tak percaya. Namun mereka tetap menghubungi Miss Gibson. Saat Miss Gibson datang, dia bertanya ada urusan apa dengan TS, yang dijawab dengan jujur oleh TS. Namun, Miss Gibson juga tidak percaya. Miss Gibson menanyakan di mana ayahnya, dan akhirnya TS bilang kalau saat itu dia berbohong dan dialah TS. Dia juga bilang kalau ayahnya sudah meninggal. Miss Gibson tetap tidak percaya pada omongan TS saat itu. Untuk membuktikannya, TS lalu berbicara tentang teori-teori temuan yang dikirimkan pada Miss Gibson. Hingga itu membuat Miss Gibson dan lainnya terkejut. Miss Gibson pun akhirnya mempercayainya. Selain itu, Miss Gibson membawa TS ke dokter. Dan untungnya, lukanya tidak parah. Oh yes, in his eyes I am the I think we can cook something up for you. I'm so sorry. Setelah itu, Miss Gibson menjelaskan tentang agenda mereka. Kemudian dia dibawa untuk melakukan pemeriksaan otak untuk melihat sejauh mana kemampuan kecerdasan otak TS saat itu. Ketika pemeriksaan berlangsung, TS membayangkan Layton ada di sana dan mengatakan kalau TS sangat konyol karena sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk melakukan hal seperti itu. Di sini sepertinya orang-orang di sana ingin melatih dan memanfaatkan kemampuan TS. Besok malamnya, TS menghadiri acara ulang tahun Smithsonian. Semua orang menghampiri TS karena penasaran dan kagum padanya. Akan tetapi, TS melihat mereka hanyalah orang-orang yang penasaran, dan senyum mereka hanyalah senyum palsu saja. Saat acara dimulai, TS dipanggil untuk berpidato. Saat TS maju, dia terlihat gugup. Namun akhirnya dapat menenangkan dirinya. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya pada panitia yang telah percaya padanya untuk memenangkan perlombaan. Lalu dia membahas tentang roda magnet hasil temuannya dan teori-teori yang mendasarinya. TS sempat berhenti, dan kemudian seseorang bertanya padanya apa yang akan dia sampaikan selanjutnya. TS pun berkata kalau dia telah kehilangan saudara kembarnya. Dia pun bercerita tentang bagaimana Layton meninggal dan dia yang menyalahkan dirinya sendiri karena kematian saudaranya itu. Dia bercerita kalau saat itu Layton menembakkan senapannya pada sebuah kotak. Dan dari sana TS memiliki ide untuk meneliti tentang ledakan gelombang suara. Setelahnya mereka membagi tugas, di mana Layton yang menembak sedangkan TS mengumpulkan datanya. Namun saat itu senapan Layton macet dan Layton pun memeriksanya. Saat TS berniat membantunya, belum sempat dia menyentuh apapun terdengar suara tembakan. Dan dalam sekejap Layton terlempar ke jerami. Setelahnya dia menghampiri sang ayah dan berkata kalau Layton terluka parah. TS lalu sembunyi di kamar mandi sedangkan ayahnya menelpon seseorang dan ambulan pun datang. TS lalu menghampirinya dan menangis. Semua orang terdiam mendengar cerita TS itu. Kemudian TS menutup pidatonya dengan berkata kalau dia bangga mendapatkan penghargaan itu. Semua orang yang ada di sana pun berdiri dan bertepuk tangan untuknya. Tanpa TS ketahui, ternyata sang ibu ada di sana.
dan menangis mengetahui apa yang TS lalui setelah kepergian Layton. Ternyata ibunya memang sudah menemukannya, namun dia hanya mengawasinya dari jauh. Setelah acara itu, TS berubah menjadi seseorang yang terkenal. Dia melakukan pemberhentian dan menghadiri banyak acara sebagai pembicara. Suatu hari, dia mencoba menelpon rumah, tapi tidak ada yang mengangkat teleponnya. TS lalu bersiap menghadiri acara live talk show. Si pembawa acara menanyakan asal TS dan apakah benar kalau dia yatim piatu. Terlihat TS dapat menjawab dengan lancar. Namun MC terlihat sering memotong perkataan TS. Di rumah, ternyata Grace sedang menonton acara talk show itu. Dia pun menelpon semua temannya untuk mengatakan kalau adiknya masuk TV. MC kemudian tiba-tiba memanggil seseorang yang ternyata adalah Dr. Clyde. Dan tidak lain, dia adalah ibu TS. MC bertanya kenapa TS terbohong. Yang dijawab kalau dia takut, kalau dia akan dipulangkan jika berkata jujur. Hello, Mom. MC pun ganti pertanyaan pada Dr. Clyde tentang perasaannya saat TS pergi dari rumah. Ibu TS berkata kalau dia seperti kehilangan dunianya saat tahu TS pergi dari rumah. Dia juga mengatakan kalau semua orang khawatir dengan caranya masing-masing. Ibunya menjelaskan kejadian hari di mana Layton meninggal bukanlah salah TS atau siapapun. Mendengar penjelasan sang ibu, TS tersentuh karena selama ini dia berpikir semua orang menyalahkannya. MC lalu terlihat seperti ingin membuat agar TS dan ibunya menangis bersama. Namun mereka berdua malah berdiri dan pergi dari sana. MC pun mengikuti mereka dan terus menyiarkan acara itu. Tiba-tiba tak disangka ayah TS datang dan langsung mengejar MC itu karena terus memaksa istri dan anaknya. Sang ayah menghampiri TS dan bertanya keadaannya. TS merasa kalau momen saat itu adalah momen yang tidak pernah dia bayangkan. Ayahnya lalu menggendong TS di punggungnya dan TS pun bertanya, mengapa sang ayah tidak menghentikannya di pagi saat TS akan pergi? Rupanya saat itu sang ayah tidak melihatnya karena sedang menunduk untuk mengambil sesuatu. TS lalu mengambil topi sang ayah kemudian memakainya. Setampainya di rumah, TS pun melanjutkan semua rancangan penelitiannya dan kemudian membuatnya. Dia juga mengerjakan proyek barunya untuk membuat mesin gerak abadi yang akan digunakan untuk adik barunya yang akan lahir. Kemudian film pun akhirnya selesai. Jangan pernah menganggap remeh seseorang walaupun dia lebih muda dari kita. Karena bukan hal yang tidak mungkin. Walaupun muda tapi lebih pintar dan bijaksana dari yang tua. Seorang ayah memang terlihat cuek pada anak laki-lakinya. Namun di balik cueknya itu, kasih sayangnya sangat tak terhingga. Nah, menurutmu pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen guys.